Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan senior saya, Wakil Menteri Koperasi Bapak Dr. Ferry Juliantono, ya, senior lama di Bandung nih Pak. Kemudian tentunya Bapak Rektor, Bapak Profesor Ahmad Sodik, tadi sudah menyinggung masa perbankan Pak, nanti mungkin kita coba sedikit mengelaborasi Pak Rektor. Terus tentunya Ketua PPUU DPD Republik Indonesia Bapak Dr. Abdul Khalik, Bapak Razak Manan Ahmad, EVP dari Pengembangan dan Jasa PNM. Lalu ada Guru Besar Universitas Muhammadiyah Prof. Kerto, Profesor Dr. Sugeng Priadi. Prof, selamat sore Prof. Bapak Ibu Bupati Sekresiden Banyumas Raya dan Bapak Ibu yang hadir tanpa menyebutkan mengurangi hormat, saya tegur satu persatu. Izin mungkin kami menyiapkan beberapa slide mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan bagaimana perbankan menyikapi koperasi Desa Merputih. Jadi tadi Pak Wamen sudah menyebutkan bahwa antara BNI dan koperasi itu sepupu. Nah ini sejarah sepupunya di sini Bapak Ibu. Jadi BNI berdiri tanggal 5 Juli 1946 oleh Bapak Margono. Setahun kemudian, bulan Juli juga, tapi sedikit beda tanggal, 1 tahun lebih 6 hari, berdirilah koperasi. Yang inisiatornya adalah Bapak Muhammad Hatta dan Bapak Margono, tadi kita saksikan videonya. Dan hari ini, tadi Pak Wamen sudah sebutkan, kita akan segera canangkan dalam waktu gak terlalu lama Pak Wamen, ada 80.000 koperasi Desa Muara Putih yang akan menyala membantu pemerataan perekonomian dan pengentasan kemiskinan. Jadi Bapak Ibu yang mau saya sampaikan adalah begini, ada 3 statement dari Bapak Margono yang menginspirasi kami di BNI dalam hubungannya dengan koperasi. Pertama Pak Margono sampaikan, ini catatannya ada kebetulan di lantai 33-nya kantor kami, kantor pusat BNI. Bahwa BNI adalah anak kandung Republik Indonesia. Jadi BNI adalah satu-satunya bank himbara yang didirikan oleh Republik. Kalau rekan kami yang lain, konversi dari Bank Belanda menjadi Bank Negara. Itu pertama Pak. Statement kedua adalah bahwa bangsa ini butuh bank yang tidak hanya sekedar menghitung uang, tapi bank yang mampu menyusun harga diri. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan keluar dari tokoh yang bernama Bapak Margono. Nah yang ketiga adalah bahwa koperasi adalah benteng ekonomi rakyat dan pilar kemerdekaan. Nah 3 statement ini yang kalau kita lihat di sini disebut 2 pilar ekonomi rakyat. 3 statement yang tertanam di setiap sanubari insan BNI yang kami sebut dengan BNI High Movers. Dan bagi BNI Bapak Ibu semua, berurusan koperasi Pak Rektor ya tadi, itu kita sudah lakukan sejak tahun 80-an Pak, 45 tahun lalu. Mulai dari mungkin Bapak Ibu mesti ingat ada Peer Trans, itu kita support pembiayaan hingga ke level korporasinya Pak. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan 80.000 koperasi yang akan segera launching ini? Tadi Pak Wamen sudah sampaikan dibagi-bagi. Nah kami dari BNI kebagian lebih kurang 15.500 koperasi. Mulai dari pembinaan, pendampingan, hingga pembiayaan. Jadi tadi Pak Rektor sudah singgung 3 hal ya Pak Rektor ya. Soal kelembagaan, kami dampingi Pak. Soal produktivitas, kami dampingi dan kami latih. Kalau pembiayaan, hari ini sudah diputus bahwa akan ada modifikasi dari KUR untuk membentuk koperasi. Tadi sempat bisik-bisik dengan Pak Wamen, masih ada satu komponen pembiayaan yang nanti bank akan ikut serta Pak. Itu pembiayaan CAPEX-nya. Ini masih dalam berproses dengan Kementerian Keuangan. Kita doakan bersama agar bisa segera diputus dan rasanya kami yakin diputus Pak. Karena tadi Pak Wamen sebutkan 18 KL terlibat itu jarang-jarang dan mungkin belum pernah ya Pak ya, belum pernah terjadi. Tepuk tangan buat Pak Wamen. Ya, ini inisiator isu berasa. Terus yang kedua, mungkin sedikit,
Halaman berikutnya mungkin. Nah, terus ya ini. Tolong, terus apa sih peran BNI di dalam konteks ini? Tadi nyambung lagi yang tadi Pak Rektor sampaikan. Setidaknya 3 Pak, peran BNI. Pertama adalah kami membantu digitalisasi Pak. Nah tadi Pak Rektor sampaikan, ini masalah dengan produktivitas. Jadi BNI mendampingi Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, dalam konteks digitalisasi sektor keuangannya. Supaya apa? Supaya koperasi ini ketika di live, di kira-kira bulan depan ya Pak, atau bulan ini Pak Wamen akan live-nya, itu ketika digongkan, itu sudah punya kemampuan untuk menggerakkan produktivitasnya. Saya sepakat dengan Pak Rektor tadi, memang tantangan terbesar koperasi Pak, dari dulu hingga sekarang, adalah masalah, selain kelembagaan, adalah masalah produktivitas. Tadi Bapak Ketua Kopi sudah jelas membahas bagaimana kelembagaan itu akan diatur ulang gitu ya. Dan sorry kemarin sudah ditertibkan supaya nanti kelembagaan koperasi ini betul-betul orientasinya adalah membangun ekonomi kerakyatan. Kemudian adalah business matching. Nah, produktivitas ini Bapak Ibu tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak menghasilkan. Jadi ukuran ujungnya adalah memberikan dampak ekonomi itu tidak. Nah disinilah BNI kami menggandeng rekan-rekan dari BUMN, termasuk PMN, PIHC, Pertamina untuk LPG, PIHC untuk pupuk, kemudian ada Kimia Farma, ya, Bio Farma Group untuk apotek, dan akan banyak lagi BUMN yang akan bekerjasama dengan Himbara guna memastikan terjadi business matching sehingga keekonomisannya berjalan. Yang tadi Pak Rektor sampaikan sebagai tantangan bersama, itu sudah kita identifikasi Pak, Bapak Ibu semua. Jadi tinggal bagaimana menerjemahkan itu menjadi sebuah siklus ekonomi yang berkelanjutan. Kami menyebutnya ekosistem bisnis Pak. Nah ini mungkin langkah berikutnya. Terakhir pasti Pak, pembiayaan ujungnya kan, karena tidak mungkin berjalan tanpa ada dukung pembiayaan yang berkelanjutan. Kebetulan tadi saya bersama rekan-rekan BNI kami baru Pak berkunjung ke Desa Dawuhan, di mana ada makamnya pendiri kami, Bapak Margono. Enggak 200 meter di sana ada cikal bakal Koperasi Desa Merah Putih. Saya sendiri terkejut melihat lokasinya, luar biasa, keren sekali Pak. Itu dan saya kira jauh lebih mewah mungkin daripada cabangnya kami, salah satu cabang kami. Luar biasa secara fisiknya keren. Pertanyaannya, kita harus mengisi koperasi ini supaya punya muatan. Nah tadi muatan itulah yang akan kita isi. Jadi Bapak Ibu pada akhirnya kami sampaikan di forum ini bahwa BNI dan rekan-rekan kami barang lainnya, ada BRI, Mandiri, BSI, kami sendiri dan BTN, kami ada di depan Pak. Di depan tidak hanya kami adalah bagian Himbara, karena kami didirikan oleh tangan yang sama dengan koperasi. Jadi nggak mungkin kami menjadi anak durhaka Pak. Jadi itu, dan kami selalu bicara ke Pak Wamen Ferry menyatakan bahwa kami di depan Pak. Ada kami BNI ada di baris terdepan dalam inisiatif ini, dan berbagai inisiatif lain yang sekarang diinisiasi oleh Pak Presiden, termasuk ada makan bergizi gratis, kemudian ada juga sekolah rakyat, lalu ada lagi kredit investasi padat karya, banyak inisiatif Pak yang orientasinya adalah bagaimana kita bersama-sama menginisiasi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Saya kira begitu dari kami BNI Pak, semoga nanti kalau ada pertanyaan, diskusi segala macam bisa kita coba elaborasi, tapi intinya jangan khawatir Pak, kita teman-teman boleh kami hadir lengkap full team di sini Pak. Jadi kita memang sudah punya komitmen menyeluruh mendukung asta cita pemerintah. Salah satunya adalah membuat koperasi menjadi tulang punggung perekonomian seperti Pak Menteri bilang, Pak Wamen bilang tadi, pilar kemerdekaan kita. Terima kasih. Wabillahi wal taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.